Clockwork Angel, The Infernal Devices, Book 1 by Cassandra Clare. Penerbit PT Ufuk Publishing House. Penerjemah Melody Violent. Enam minggu kemudian. Bab 1. Rumah Kegelapan. Di balik tempat yang berisi murka dan air mata ini, yang membayang hanyalah kengerian dari yang lindap. William Ernest Henley, Invictus. Para saudari ingin bertemu denganmu di ruangan mereka, Miss Gray. Tessa meletakkan buku yang sedang ia baca di atas meja samping tempat tidur, berbalik untuk melihat Miranda sedang berdiri di ambang pintu kamarnya yang kecil, persis seperti yang ia lakukan pada jam ini setiap harinya, menyampaikan pesan yang sama setiap harinya. Tak lama, Tessa akan menyuruhnya menunggu di koridor, lalu Miranda pun akan meninggalkan kamar. 10 menit kemudian, Miranda akan kembali dan mengatakan hal yang sama lagi. Jika Tessa tidak datang dengan patuh setelah beberapa usaha itu, Miranda akan menangkap dan menyeret Tessa yang menendang-nendang dan menjerit-jerit menuruni tangga ke ruangan yang bau dan panas, tempat para saudari kegelapan menunggu. Itu terjadi setiap hari pada minggu pertama Tessa berada di rumah kegelapan, sebagaimana ia menyebut tempat yang memenjarakannya ini, sampai akhirnya gadis ini sadar jeritan dan tendangan itu tidak ada gunanya dan hanya menghabiskan tenaganya. Tenaga yang mungkin lebih baik disimpan untuk hal-hal lainnya. Sebentar Miranda, sahut Tessa. Pelayan itu membungkuk hormat dengan canggung dan keluar dari kamar, menutup pintu di belakangnya. Tessa berdiri melirik kamar yang telah menjadi sel penjaranya selama 6 minggu. Kamar itu kecil, dengan kertas dinding berbunga-bunga dan perabotan yang sangat sedikit. Sebuah meja kayu pinus dengan kain berenda putih di atasnya tempat ia makan. Tempat tidur kuningan sempit tempat ia tidur. Meja cuci muka retak dan kendi porselen untuk ia membersihkan diri. Ambang jendela tempat ia menyusun buku-bukunya, dan kursi kecil tempat ia duduk setiap malam dan menulis surat-surat untuk kakak laki-lakinya. Surat yang ia tahu tidak akan pernah bisa ia kirim. Surat yang ia sembunyikan di bawah kasurnya, di tempat yang tak akan ditemukan oleh para saudari kegelapan. Bagaimanapun, itulah caranya menyimpan buku harian dan menenangkan diri. Ia akan kembali bertemu dengan Nate suatu hari nanti dan bisa memberikan surat-surat itu kepadanya. Ia menyeberangi ruangan ke cermin yang bergantung di dinding jauh, melicinkan rambutnya. Para saudari kegelapan, rupanya memang demikian mereka ingin dipanggil. Lebih suka Tessa tidak kelihatan berantakan meskipun tampaknya mereka tidak keberatan mengenai penampilan Tessa selain itu, yang untunglah begitu, karena pantulan dirinya membuat Tessa mengernyit. Di dalam cermin itu, ada wajah oval pucatnya yang didominasi oleh mata abu-abu cekung, wajah gelap tanpa warna di pipinya atau tanpa harapan di rautnya. Ia mengenakan gaun ala guru desa berwarna hitam tidak menarik yang diberikan oleh para saudari kepadanya begitu ia tiba. Kopernya tidak pernah menyusulnya meskipun mereka telah menjanjikan hal itu. Jadi, gaun hitam inilah satu-satunya potongan pakaian yang ia punya. Melihat pantulan dirinya, Tessa cepat-cepat berpaling. Dulu, ia tidak selalu menarik diri dari pantulan wajahnya. Nate, dengan parasnya yang lumayan rupawan, memang anak dalam keluarganya yang disepakati telah mewarisi kecantikan sang ibu. Tetapi Tessa selalu puas dengan rambutnya sendiri yang berwarna coklat lembut dan mata abu-abunya yang sempurna. Jane Eyre berambut coklat, begitu pula kebanyakan wanita pahlawan lainnya. Tidak buruk juga bertubuh sangat tinggi, lebih tinggi daripada sebagian besar gadis seumurannya. Itu benar, tetapi Bibi Harriet selalu bilang bahwa selama seorang perempuan tinggi membawa dirinya dengan baik, ia akan terlihat luhur selamanya. Namun, Tessa tidak terlihat luhur sekarang. Ia terlihat ceking dan kumal, dan secara keseluruhan terlihat seperti orang-orangan sawah yang ketakutan. Ia jadi bertanya-tanya apakah Nate bisa mengenalinya kalau mereka bertemu hari ini.
Teringat hal itu, jantungnya seperti menyusut di dalam dadanya. Nate, untuk dialah Tessa melakukan semua ini. Tetapi kadang-kadang ia sangat merindukan kakak laki-lakinya itu, sampai-sampai terasa seperti telah menelan pecahan kaca. Tanpa Nate, ia sepenuhnya sendirian di dunia ini. Sama sekali tidak ada siapapun baginya. Tidak ada siapapun di dunia ini yang peduli apakah ia hidup atau mati. Kadang-kadang rasa ngeri akibat memikirkan hal itu mengancam untuk melandanya dan membenamkan ia ke dalam kegelapan tanpa dasar yang tidak akan ada jalan kembali dari sana. Kalau tidak seorang pun di seluruh dunia ini peduli akan dirimu, apakah kau benar-benar hidup? Bunyi klik kunci memotong lamunan Tessa seketika. Pintu itu terbuka, Miranda berdiri di ambangnya. Waktunya untuk ikut aku sekarang, ucapnya. Mrs. Black dan Mrs. Dark menunggu. Tessa menatap Miranda dengan penuh kebencian. Ia tidak bisa menebak berapa usia perempuan itu. 19? 25? Ada sesuatu yang kekal di wajah bulatnya yang halus. Rambutnya yang sewarna dengan air selokan ditarik ke belakang dengan kasar di belakang telinganya. Persis seperti kusir para saudari kegelapan. Matanya menonjol seperti kodok, sehingga tatapannya selalu memancarkan keterkejutan. Tessa menduga kedua orang itu pasti bersaudara. Ketika mereka menuruni tangga bersama-sama, Miranda berjalan berbaris dengan langkahnya yang tidak apik dan terpatah-patah. Tessa mengangkat tangannya untuk menyentuh rantai di sekeliling lehernya, tempat Clockwork Angel tergantung. Itu adalah kebiasaan, sesuatu yang ia lakukan setiap kali ia dipaksa menemui para saudari kegelapan. Entah bagaimana, mereka merasakan leontin yang melingkari lehernya itu membuatnya tenang. Ia terus memegangi benda itu saat mereka melewati belokan tangga demi belokan tangga. Ada beberapa tingkat koridor di rumah kegelapan, tetapi Tessa tidak pernah melihat apa-apa dari semua itu selain ruangan-ruangan para saudari kegelapan, koridor dan tangga, dan kamarnya sendiri. Akhirnya mereka mencapai ruang bawah tanah yang gelap. Tempat itu lembab, dinding-dindingnya basah dengan uap yang tidak enak meskipun tampaknya para saudari tidak keberatan dengan semua hal itu. Kantor mereka ada di depan, menembus sebuah pintu ganda yang lebar. Sebuah koridor sempit menuju ke arah lain, lenyap ke dalam kegelapan. Tessa tidak tahu apa yang berada di koridor tersebut, tetapi sesuatu tentang tebalnya bayang-bayang di sana membuatnya senang tak pernah mengetahui hal itu. Pintu ke ruangan para saudari terbuka. Miranda tidak ragu-ragu, tetapi berjalan dengan berat dan kaku ke dalamnya. Tessa berjalan di belakangnya dengan sangat enggan. Ia membenci ruangan itu lebih daripada tempat lain apapun di bumi ini. Awalnya selalu terasa aura panas dan basah di dalam, seperti rawa. Bahkan ketika langit di luar kelabu dan hujan, dinding-dindingnya merembeskan uap. Lapis kursi dan sofanya selalu dimekari jamur. Baunya pun aneh, seperti tepian sungai Hudson pada hari yang panas, air dan sampah dan endapan lumpur. Para saudari sudah berada di sana, selalu begitu, duduk di belakang meja besar mereka yang ditinggikan. Mereka tampil berwarna-warni seperti biasanya. Mrs. Black dalam gaun merah muda kekuningan mencolok, dan Mrs. Dark dalam gaun biru merak. Di atas kain satin yang berwarna cemerlang, wajah mereka seperti balon kelabu yang kempis. Mereka berdua mengenakan sarung tangan, tak peduli seberapa panasnya ruangan itu. "Tinggalkan kami sekarang, Miranda," ujar Mrs. Black yang memutar globe kuningan berat yang ditaruh di atas meja dengan satu jari gempal yang bersarung putih. Tessa telah berkali-kali berusaha melihat globe itu dengan lebih baik. Sesuatu tentang cara benua-benua dibentangkan tidak pernah terlihat dengan cukup jelas olehnya, terutama ruang di bawah tengah Eropa, tetapi para saudari selalu menjauhkannya dari benda itu. "Dan tutup pintu di belakang." Tanpa ekspresi, Miranda melakukan yang disuruh. Tessa berusaha tidak mengernyit mundur saat pintu ditutup di belakangnya, mengunci sedikit embusan yang ada di tempat hampa udara ini. Mrs. Dark memiringkan kepalanya ke samping. "Marilah, Teresa."
Dari kedua perempuan itu, dialah yang lebih baik, lebih suka membujuk dan memancing ketimbang saudarinya yang gemar meyakinkan Tessa dengan tamparan dan ancaman berdesis. Dan ambil ini. Ia mengeluarkan sesuatu. Sepotong bahan usang berwarna merah muda diikat menjadi kupu-kupu. Semacam bahan yang mungkin digunakan sebagai pita rambut seorang gadis. Sekarang, Tessa sudah terbiasa mendapatkan barang-barang seperti itu dari para saudari kegelapan. Barang-barang yang dulunya milik orang, semat dasi dan jam tangan, perhiasan berkabung, dan mainan anak-anak. Suatu kali tali sepatu bot, kali lain sebelah anting bernoda darah. Ambil ini, ucap Mrs. Dark lagi, ada bayangan ketidaksabaran di dalam suaranya. Dan berubah. Tessa mengambil pita itu. Barang kumal itu terbaring di tangannya, seringan sayap ngengat dan para saudari kegelapan memandanginya tanpa perasaan. Tessa teringat buku-buku yang telah ia baca, novel-novel yang para tokohnya menghadapi cobaan, berdiri gemetaran di dermaga di Old Bailey, dan berdoa mendapatkan keputusan tidak bersalah. Ia sering merasa dirinya sedang menghadapi cobaan di ruangan ini, tanpa tahu tindak kriminal apa yang dituduhkan kepadanya. Ia membalik pita itu di tangannya, mengingat kali pertama para saudari kegelapan menyerahkan sebuah benda kepadanya. Sebelah sarung tangan wanita dengan kancing mutiara di pergelangannya. Mereka meneriakinya untuk berubah, menampar dan mengguncangnya saat ia berkata lagi dan lagi dengan semakin histeris bahwa ia tidak memahami apa yang mereka bicarakan, tidak tahu apa yang mereka minta untuk ia lakukan. Ia tidak menangis meskipun ia ingin melakukannya. Tessa benci menangis, terutama di depan orang yang tidak ia percayai. Dan dari hanya 2 orang di dunia yang ia percayai, satu sudah tiada dan satu lagi di penjara. Itulah kata kedua perempuan itu kepadanya. Para saudara kegelapan telah memberitahunya bahwa mereka menahan Nate, dan jika ia tidak melakukan apa yang mereka suruh, Nate akan mati. Mereka telah menunjukkan cincin Nate kepadanya, cincin yang dulunya milik ayah Tessa, bernoda darah sekarang untuk membuktikannya. Mereka tidak membiarkan Tessa memegang atau menyentuhnya, langsung menariknya kembali ketika ia mengeluarkan tangan untuk mengambil benda itu, tapi ia mengenali cincin itu. Itu milik Nate. Setelah itulah ia melakukan semua hal yang mereka suruh, minum semua ramuan yang mereka berikan kepadanya, berjam-jam melakukan latihan yang membuatnya menderita, memaksa dirinya berpikir seperti yang mereka inginkan. Mereka menyuruhnya membayangkan dirinya sebagai lempung, dibentuk dan dicetak di atas roda pembuat tembikar hingga tubuhnya tak berbentuk dan bisa diubah. Mereka menyuruhnya merengkuh benda yang mereka berikan, membayangkan benda itu sebagai makhluk hidup, dan menarik keluar roh yang menghidupkan benda itu. Butuh berminggu-minggu, dan kali pertama Tessa berubah, rasa sakitnya begitu membabi buta, sampai-sampai ia muntah dan pingsan. Ketika terjaga, ia terbaring di atas salah satu kursi panjang berjamur di kamar para saudari kegelapan. Selembar handuk basah diusapkan ke wajahnya. Mrs. Black menunduk di atasnya, napasnya sepai cuka, matanya berseri-seri. "Kau melakukannya dengan baik hari ini, Teresa," katanya. "Sangat baik." Malam itu, ketika Tessa naik kembali ke kamarnya, ada hadiah untuknya. 2 buku baru sudah berada di atas kabinet samping tempat tidurnya. Entah bagaimana, para saudara kegelapan itu mengetahui bahwa Tessa senang membaca novel. Mereka memberikan 1 jilid Great Expectations, dan yang paling ia suka, Little Women. Tessa memeluk buku-buku itu, dan dalam kesendirian dan tanpa diawasi di kamarnya, membiarkan dirinya menangis. Proses berubah semakin mudah sejak itu. Tessa masih tidak mengerti apa yang terjadi di dalam dirinya sehingga ia bisa melakukan hal itu. Namun, ia telah mengingat rangkaian langkah yang diajarkan para saudari kegelapan kepadanya, seperti seorang buta mungkin menghafal jumlah langkah yang dibutuhkan untuk berjalan dari tempat tidur ke pintu kamar mereka. Ia tidak tahu apa yang berada di sekelilingnya di tempat gelap aneh yang mereka suruh ia jelajahi, tetapi ia tahu jalan untuk melewatinya. Gadis ini menarik ingatan itu sekarang. Mengencangkan genggamannya ke bahan merah muda robek-robek yang ia pegang. Ia membuka benaknya dan membiarkan kegelapan turun, membiarkan hubungan yang mengikat dirinya dengan pita rambut itu dan roh di dalamnya
Gema samar-samar dari orang yang pernah memilikinya terurai bagaikan selai benang keemasan yang mengarah menembus bayang-bayang. Ruangan tempatnya berada panas dan menekan. Napas berisik para saudari kegelapan. Semua itu menjauh ketika ia mengikuti benang tersebut. Cahaya pun semakin kuat di sekelilingnya, dan gadis ini membungkuskan dirinya di dalamnya seperti menyelubungi dirinya dengan selimut. Kulitnya mulai menggelenyar dan tersengat ribuan getaran kecil. Inilah bagian terburuk. Dulu, bagian yang pernah meyakinkannya bahwa ia akan mati. Sekarang, ia sudah terbiasa dan menerimanya dengan perasaan terkendali seketika sekujur tubuhnya menggigil dari kulit kepala sampai ujung jari kaki. Clockwork Angel di sekeliling lehernya seperti berdetak lebih keras, seakan-akan seirama dengan jantungnya yang bertambah cepat. Tekanan di dalam kulitnya terbangun, Tessa tersengal-sengal, dan matanya yang telah tertutup terbang terbuka ketika sensasi itu lambat laun bertambah cepat, lalu menghilang. Sudah berakhir. Tessa mengerjap dengan kepala terasa berputar. Momen pertama setelah berubah selalu seperti mengerjapkan air dari matamu setelah memendamkan diri di dalam bak mandi. Ia menunduk melihat dirinya sendiri. Tubuh barunya ramping, hampir tak bertenaga, dan bahan gaunnya bergantung kendur, menggenangi lantai di kakinya. Kedua tangannya terkatup di depannya, pucat dan tipis, dengan ujung-ujung jari yang memanjang dan kuku bekas digigiti. Tangan yang asing dan tidak familiar. "Siapa namamu?" Mrs. Black bertanya. Ia telah bangkit dan memandangi Tessa dengan mata pucatnya yang membara. Ia kelihatan hampir kelaparan. Tessa tidak perlu menjawab. Gadis yang kulitnya ia kenakanlah yang menjawab, berbicara melalui Tessa seperti yang konon roh-roh ucapkan melalui perantara. Tetapi Tessa tidak suka memikirkannya seperti itu. Perubahan jauh lebih intim, jauh lebih menakutkan ketimbang semua itu. "Emma," sahut suara yang berasal dari Tessa. "Miss Emma Baylis, ma'am." "Dan siapa kau, Emma Baylis?" Suara itu menjawab, kata-kata bergulir keluar dari mulut Tessa, membawa citra-citra kuat bersama mereka. Terlahir di Cheapside, Emma merupakan salah satu dari 6 bersaudara. Ayahnya sudah meninggal dan ibunya menjual air mentol dari gerobak di East End. Emma belajar menjahit untuk menghasilkan uang sejak masih kecil. Malam hari ia habiskan dengan duduk di meja kecil di dapurnya, menjahit keliman dengan penerangan sebatang lilin tinggi. Kadang-kadang ketika lilin itu habis dan tidak ada uang untuk membelinya lagi, ia keluar ke jalanan dan duduk di bawah salah satu lampu gas kota menggunakan cahayanya untuk menjahit. "Apakah itu yang sedang kau lakukan di jalanan pada malam kau meninggal, Emma Baylis?" tanya Mrs. Dark. Ia tersenyum tipis sekarang, melarikan lidahnya ke bibir bawah, seakan-akan ia bisa merasakan apa jawaban pertanyaan itu. Tessa melihat jalanan yang sempit dan gelap, terbungkus dalam kabut tebal. Sebuah jarum jahit perak bekerja dengan cahaya gas kuning yang samar-samar. Satu langkah teredam dalam kabut. Dua tangan terulur dari bayang-bayang dan memegang bahunya. Dua tangan yang menyeretnya menjerit-jerit ke dalam kegelapan. Jarum dan benang terjatuh dari tangan gadis itu. Sebuah pita robek dari rambutnya ketika ia berjuang melawan. Ada suara kasar meneriakkan sesuatu dengan marah. Kemudian bila perak dari pisau berkelebat menembus kegelapan, mengiris ke dalam kulitnya, meregang darah keluar. Rasa sakitnya bagai api dan ngeri yang tercipta, bukan seperti apapun yang pernah ia tahu. Ia menendang laki-laki yang memeganginya, berhasil menjatuhkan belati dari tangan laki-laki itu. Emma menangkap bila itu dan berlari, tersandung saat ia melemah. Darah terkuras keluar dari tubuhnya dengan cepat, begitu cepat. Ia roboh di sebuah lorong sempit, mendengar desis teriakan sesuatu di belakangnya. Ia tahu makhluk itu mengikutinya dan ia berharap dirinya mati sebelum makhluk itu mencapainya. Perubahan itu remuk bagaikan kaca. Sambil menjerit, Tessa jatuh berlutut. Pita kecil robek itu terjatuh dari tangannya. Itu tangan Tessa lagi. Emma telah pergi seperti ular berganti kulit. Tessa sekali lagi seorang diri dalam kepalanya sendiri. Suara Mrs. Black datang dari jauh.
Teresa, di mana Emma? Ia tewas. Tessa berbisik. Ia tewas di sebuah lorong sempit, berdarah sampai mati. Bagus. Mrs. Dark mengembuskan napas, sebuah kepuasan. Kerjamu sangat baik, Teresa. Tadi itu sangat bagus. Tessa tidak mengatakan apa-apa. Bagian depan gaunnya terkena percikan darah, tetapi tidak ada rasa sakit. Ia tahu itu bukan darahnya. Ini bukan kali pertama hal seperti ini terjadi. Ia menutup mata, berputar dalam kegelapan, berusaha tidak pingsan. Seharusnya kita menyuruhnya melakukan ini sejak dulu, ujar Mrs. Black. Masalah gadis Baylis ini membebani pikiranku. Dulu aku tidak yakin ia sanggup. Kau ingat apa yang terjadi dengan perempuan dari keluarga Adam itu? Jawaban Mrs. Dark terdengar kasar. Tessa langsung tahu apa yang mereka bicarakan. Beberapa minggu lalu, ia berubah menjadi perempuan yang mati tertembak jantungnya. Darah meruah di gaunnya dan ia langsung berubah kembali, menjerit-jerit histeris ketakutan sampai para saudari membuatnya menyadari bahwa dirinya sendiri tidak terluka. Kemajuannya sangat mengagumkan sejak saat itu. Itu menurutmu, saudari? Ucap Mrs. Black. Mengingat apa yang harus kita lakukan pada awalnya, ia bahkan tidak tahu ia itu apa. Memang, ia benar-benar lempung dan belum dibentuk. Imbuh Mrs. Dark setuju. Kita telah membuat keajaiban di sini. Tidak bisa melihat bagaimana Magister tidak akan senang. Mrs. Black tercekat sendiri. Apakah itu maksudnya? Menurutmu, ini sudah waktunya? Oh, pastinya saudariku sayang. Ya sudah yang paling siap. Inilah waktunya Teresa kita bertemu dengan tuannya. Ada nada tamak di dalam suara Mrs. Dark. Suara yang begitu tidak menyenangkan yang menembus rasa pening yang membutakan Tessa. Apa yang mereka bicarakan? Siapa itu Magister? Ia memperhatikan melalui bulu matanya yang merunduk ketika Mrs. Dark menyentakkan tali lonceng yang akan memanggil Miranda untuk datang dan membawa Tessa kembali ke kamarnya. Rupanya pelajaran sudah berakhir untuk hari ini. Mungkin besok, kata Mrs. Black, atau bahkan malam ini. Kalau kita beritahu Magister bahwa gadis ini sudah siap, dia pasti akan bergegas ke sini tanpa menunggu lagi. Mrs. Dark melangkah keluar dari belakang meja, terkekeh. Aku paham kau bersemangat untuk mendapatkan bayaran atas semua kerja kita, saudari sayang. Tapi Teresa tidak harus sekedar siap. Dirinya harus layak disajikan sebagaimana kemampuannya. Kau setuju? Mrs. Black mengikuti saudarinya menggumamkan sebuah tanggapan yang memotong singkat begitu pintu terbuka dan Miranda masuk. Perempuan itu memasang tatapan datar seperti biasanya. Melihat Tessa meringkuk dan berdarah-darah di lantai sepertinya bukan kejadian yang mengejutkan baginya. Lagi pula, pikir Tessa, mungkin Miranda sudah melihat hal yang jauh lebih buruk di ruangan ini. Bawa gadis itu kembali ke kamarnya Miranda. Semangat hilang dari suara Mrs. Black. Ia kembali menjadi kasar. Ambil barang-barang itu. Kau tahu, barang-barang yang kami tunjukkan kepadamu. Lalu rapikan dan siapkan ia. Barang-barang yang kau tunjukkan kepadaku. Suara Miranda terdengar kosong. Mrs. Dark dan Mrs. Black bertukar tatapan muak dan mendekati Miranda, menghalangi pandangan Tessa terhadap perempuan itu. Tessa mendengar mereka berbisik kepadanya dan telinganya menangkap beberapa kata. Gaun dan ruang hias dan lakukan sebisamu supaya ia kelihatan cantik. Lalu akhirnya ia mendengar kalimat yang agak kejam. Aku tidak yakin Miranda cukup pintar untuk mematuhi perintah samar seperti itu, saudari. Supaya ia kelihatan cantik. Peduli apa mereka, apakah dirinya kelihatan cantik atau tidak ketika mereka bisa memaksanya untuk kelihatan seperti apapun yang mereka mau? Apakah penting seperti apa penampilan asli dirinya? Dan kenapa Magister itu peduli? Bagaimanapun, sangat jelas dari tingkah para saudari bahwa mereka yakin dia akan peduli. Mrs. Black keluar dari ruangan itu. Saudarinya mengikuti di belakangnya, seperti yang selalu dilakukan perempuan itu. Di ambang pintu, Mrs. Dark berhenti menoleh ke belakang kepada Tessa.
Ingatlah Tessa, katanya. Untuk hari ini, malam inilah semua persiapan yang kita lakukan selama ini. Ia mengangkat rok dengan kedua tangannya yang sekurus tulang. Jangan kecewakan kami. Ia membiarkan pintu terbanting menutup di belakangnya. Tessa mengernyit mendengar bunyi itu, tapi Miranda, seperti biasa, tampak sama sekali tidak terpengaruh. Sepanjang waktu yang telah ia lewatkan di rumah kegelapan, Tessa tidak pernah bisa mengagetkan perempuan itu atau menangkap raut wajahnya sedang terkejut. Mari, kata Miranda, kita harus ke atas sekarang. Tessa berdiri pelan-pelan, pikirannya berputar-putar. Kehidupannya di dalam rumah kegelapan ini mengerikan, tapi sekarang ia menyadarinya, hampir terbiasa dengan semua itu. Ia sudah tahu apa yang akan dihadapinya setiap hari. Ia tahu para saudari kegelapan sedang mempersiapkannya untuk sesuatu, tapi ia belum tahu apakah sesuatu itu. Ia percaya dengan naif mungkin bahwa mereka tidak akan membunuhnya. Kenapa menyia-nyiakan semua pelatihan yang diberikan kalau ia hanya akan mati? Namun, sesuatu di dalam nada suara Mrs. Dark yang licik membuatnya berhenti. Sesuatu telah berubah. Mereka telah mencapai apa yang mereka inginkan dengannya. Mereka akan dibayar. Tapi, siapa yang akan membayar? Mari, kata Miranda lagi. Kita harus menyiapkanmu untuk sang magister. Miranda, ucap Tessa. Ia berbicara dengan lembut seperti yang mungkin dilakukannya kalau berbicara kepada seekor kucing yang gugup. Miranda tidak pernah menjawab pertanyaan Tessa sebelumnya, tapi itu tidak berarti sia-sia untuk mencoba. Siapa itu sang magister? Ada hening panjang. Miranda memandang lurus ke depan. Wajahnya yang pucat seperti adonan kue tidak menunjukkan perasaan. Sang magister laki-laki yang sangat hebat, sautnya. Merupakan kehormatan bagimu ketika kau menikah dengannya. Menikah? Tessa membeo. Guncangan itu begitu kuat, sampai-sampai mendadak ia bisa melihat seluruh ruangan itu dengan lebih jelas. Miranda, permadani berceceran darah di lantai, lobe kuningan berat di atas meja, masih dengan posisi miring seperti ditinggalkan Mrs. Black tadi. Aku, tapi siapa dia? Dia laki-laki yang sangat hebat, kata Miranda lagi. Akan menjadi kehormatan. Ia bergerak ke arah Tessa. Kau harus ikut aku sekarang. Tidak. Tessa mundur menjauh dari perempuan itu. Mundur sampai tulang punggung terbawanya sakit karena menabrak meja. Ia melihat ke sekeliling dengan putus asa. Ia bisa lari, tetapi tidak akan pernah bisa melewati Miranda ke pintu. Tidak ada jendela, tidak ada pintu ke ruangan lain. Kalau ia bersembunyi di belakang meja, Miranda hanya akan menyeretnya keluar dan menariknya ke kamar. Miranda, tolonglah. Kau harus ikut aku sekarang, Miranda mengulang. Ia hampir meraih Tessa. Tessa bisa melihat dirinya sendiri terpantul di dalam bola mata hitam milik gadis itu. Bisa mencium bau samar-samar yang pahit dan hampir hangus yang menempel di pakaian dan kulit Miranda. Kau harus. Dengan tenaga yang mengejutkan, Tessa menangkap dasar globe kuningan di atas meja, mengangkatnya dan mengayunkannya dengan segenap tenaga ke kepala Miranda. Benda itu terhubung ke kepala Miranda dengan bunyi yang membuat mual. Miranda terhuyung ke belakang, lalu menegakkan diri. Tessa memekik dan menjatuhkan globe itu, terbelalak. Seluruh sisi kiri wajah Miranda hancur, seperti topeng kertas yang dibanting rata ke satu sisi. Tulang pipinya menjadi rata, bibirnya melenyai ke giginya. Namun, tidak ada darah sama sekali. Kau harus ikut denganku sekarang, kata Miranda, dengan nada datar sama yang selalu ia gunakan. Tessa tercekat. Kau harus ikut, kau. Suara Miranda bergetar dan patah, rusak menjadi searus ocehan. Ia bergerak ke arah Tessa, lalu tersentak ke samping, kejang-kejang dan tersandung. Tessa berpaling dari meja dan mulai mundur ketika perempuan yang terluka itu berputar, lebih cepat dan lebih cepat.
Ia terhuyung-huyung menyeberangi ruangan seperti orang mabuk yang sempoyongan, masih memekik-mekik dan menabrak dinding jauh yang tampaknya membuat perempuan itu terperanjat. Ia ambruk ke lantai dan terbaring kaku. Tessa berpacu ke pintu dan keluar menuju koridor di baliknya, berhenti hanya sekali, tepat di luar ruangan itu untuk melihat ke belakang. Sepertinya pada saat yang singkat itu, seakan-akan ada galur asap hitam membumbung dari tubuh Miranda yang tengkurap, tetapi tidak ada waktu untuk terpaku. Tessa melesat menyusuri lorong, meninggalkan pintu bergantung terbuka di belakangnya. Ia bergegas ke tangga dan meluncur ke sana dengan cepat, nyaris tersandung roknya sendiri dan membanting lututnya dengan menyakitkan pada salah satu anak tangga. Ia berteriak dan merangkak berdiri, sampai ke belokan pertama, tempat ia melesat ke dalam koridor. Koridor itu terentang ke depannya, panjang dan berkelok, menghilang ke dalam bayang-bayang. Ketika berlari menyusurinya, ia melihat bahwa koridor itu dibarisi oleh pintu-pintu. Ia berhenti dan mencoba satu, tapi pintu itu terkunci. Begitu pula pintu berikutnya dan pintu berikutnya lagi. Tangga lainnya mengarah ke ujung koridor. Tessa bergegas menyusurinya dan menemukan dirinya berada di sebuah jalan masuk. Kelihatannya dulu tempat ini megah. Lantainya pualam yang retak dan bernoda, dengan jendela-jendela yang tinggi dan di kedua sisinya ditamengi dengan tirai. Sedikit cahaya meluap menembus rendahnya, menerangi pintu depan yang sangat besar. Jantung Tessa melompat. Ia merogoh kedok pintu, mencekamnya, dan mengempaskan pintu hingga terbuka. Ada jalan sempit berkerikil di baliknya, dengan jajaran-jajaran rumah berteras yang berbaris di kedua sisinya. Bau kota menerpa Tessa bagaikan sebuah tamparan. Sudah lama berselang sejak ia menghirup udara luar. Gelap menjelang, langit senja biru bersinar temaram, dikaburkan oleh asap kabut. Di kejauhan, ia bisa mendengar suara-suara, teriakan anak-anak sedang bermain, derap kaki kuda. Namun di sini, jalanan nyaris sepi, kecuali seorang laki-laki yang sedang bersandar ke sebuah lampu gas di dekatnya, membaca surat kabar dengan penerangan lampu itu. Tessa melesat menuruni anak tangga dan menuju orang asing itu, menyambar lengan bajunya. "Tolong, sir, kalau kau bisa membantuku." Dia berpaling, menunduk menatap gadis itu. Tessa meredam ceritanya. Wajah laki-laki itu sama putih dan sama lunaknya seperti kali pertama ia melihatnya di dermaga Southampton. Matanya yang menonjol masih mengingatkan Tessa akan mata Miranda. Giginya bersinar seperti logam ketika dia menyeringai. Itu adalah kusir para saudari kegelapan. Tessa berbalik untuk lari, tapi sudah terlambat.